pagi yang cerah di Kampung Ketupat, menikmati sunrise dan memandang jembatan mahkota di kejauhan. Begitu pesatnya perkembangan kota Samarinda yang awalnya bernama Samarendah. Di Kampung Ketupat inilah cikal bakal kota Samarinda berdiri, yaitu di Samarinda Seberang. Di Samarinda Seberang terdapat Kampung Tenun yang merupakan daerah penghasil sarung Samarinda yang memiliki corak Bugis. Warga menenun dengan alat tenun tradisional, yaitu alat tenun bukan mesin atau ATBM. Pekerjaan menenun ini adalah pekerjaan turunan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang berasal dari suku Bugis yang berperan dalam penyebaran agama Islam di kota Samarinda. Jejak kehadiran suku Bugis di Samarinda Seberang ditandai dengan adanya dua cagar budaya. Pertama adalah kuburan Lamohang Daeng Mangkona, dan yang kedua Masjid Tua Sirotol Mustaqim. Daeng Mangkona merupakan seorang tokoh Wajo yang menyebarkan agama Islam dan tokoh utama terbentuknya kota Samarinda. Berdasarkan sejarah, awal mula Daeng Mangkona menyebarkan agama Islam di kota Samarinda ialah ketika pihak Belanda mulai menguasai kerajaan Gorontalo di Sulawesi melalui perjanjian Bongaya. Daeng Mangkona bersama rombongan yang tidak berpihak kepada Belanda memilih untuk pergi dan mencari suaka di tempat lain daripada harus tunduk dan patuh kepada negara Belanda. Pulau Kalimantan dituju sebagai tempat untuk ditinggali Daeng Mangkona dan pengikutnya. Setibanya di Pulau Kalimantan, Daeng Mangkona dan rombongan meminta izin dan menghadap kepada pihak kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yaitu kepada Pangeran Dipati Majokusumo, untuk mendiami sebuah daerah yang bernama Tanah Rendah atau Samarinda pada tahun 1668. Pangeran Dipati Majokusumo memberikan izin dengan syarat menjaga sekitaran wilayah tersebut dari penjajah. Saat itulah tanggal 21 Januari 1668 ditetapkan sebagai hari jadi kota Samarinda. Daeng Mangkona dan para rombongan membangun pemukiman di daerah Samarinda atau yang saat ini lebih dikenal dengan wilayah Samarinda Seberang. Disitulah Islam mulai disebarluaskan. Nama Samarinda merupakan pemberian nama yang tidak asal pilih. Tujuan diberikan nama tersebut ialah agar para penduduk asli dan pendatang baru memiliki derajat yang sama ketika bermukim di daerah Samarinda. Lambat laun, penyebutan Samarinda diubah menjadi Samarinda. Pada cagar budaya Lamohang Daeng Mangkona terdapat 3 makam utama, yaitu makam Daeng Mangkona, istrinya, dan makam anaknya. Hingga saat ini masih diteliti asal suku istri Daeng Mangkona apakah berasal dari suku Sulawesi atau suku Kalimantan. Masjid Sirotol Mustaqim merupakan cagar budaya kedua yang berada di Jalan Pangeran Bendahara dan menempati areal seluas sekitar 625 meter persegi dan lahan seluas 2028 meter persegi. Masjid ini berusia 139 tahun dan sebagai bukti peninggalan dari seorang wali penyebar agama Islam di kota Samarinda, yaitu Habib Abdurrahman Assegaf atau diberi gelar Pangeran Bendahara oleh Pangeran Aji Muhammad Sultan Sulaiman. Masjid tertua di kota Samarinda ini memiliki arsitektur yang unik. Secara keseluruhan, bangunannya memiliki gaya arsitektur tropis khas Kalimantan. Hal ini bertujuan untuk beradaptasi terhadap iklim yang ada di Kalimantan dengan baik. Material utama dalam pembuatan masjid ini adalah kayu ulin yang masih melimpah pada saat itu. Di Masjid Sirotol Mustaqim terdapat 4 tiang utama yang berasal dari 4 desa berbeda, yaitu Karangmumus, Dondang, Kutai Lama, dan Lohaur, yang dibawa oleh 4 soko guru dengan tujuan syiar Islam agar lebih dikenal. Di masjid ini terdapat sebuah menara yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini.
Menara ini dibangun atas bantuan saudagar kaya berkebangsaan Belanda bernama Henry Dasny. Menurut cerita masyarakat sekitar, pendirian menara tersebut dilakukan karena saudagar ini menikah dengan wanita setempat. Menara tersebut dibangun pada tahun 1901 dengan bentuk segi delapan yang mengecil pada bagian ujungnya. Tinggi menara ini mencapai 21 meter yang berguna sebagai focal point di sekitar kawasan. Tujuan dibuatnya masjid tersebut adalah melakukan syiar agama Islam. Melihat mayoritas masyarakat sekitar banyak melakukan kemaksiatan seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, membuat Habib Abdurrahman Assegaf ingin membangun masjid di daerah tersebut yang diharapkan dapat mengubah menyadarkan masyarakat sekitar. Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha dan niatan Habib Abdurrahman Assegaf dalam menyadarkan masyarakat sekitar terwujud melalui masjid dan ajaran-ajaran ilmu tauhid serta ilmu tasawuf yang beliau ajarkan di masjid tersebut. Dalam pelaksanaan syiarnya, Habib Abdurrahman Assegaf sangat didukung oleh pihak kerajaan Kutai Kartanegara dengan diberikannya wilayah Samarinda untuk melakukan dakwah. Haji Muhammad Sultan Sulaiman merupakan raja yang memimpin kerajaan Kutai pada saat itu, dan beliau jugalah yang memberikan izin Habib Abdurrahman Assegaf untuk berdakwah di Samarinda. Haji Muhammad Sultan Sulaiman juga memberikan gelar Pangeran Bendahara kepada Habib Abdurrahman Assegaf dikarenakan ketekunan Habib Abdurrahman Assegaf dalam mengawasi daerah Samarinda. Di Masjid Sirotol Mustaqim juga terdapat peninggalan berupa Al-Quran tertua. Al-Quran ini merupakan wakaf dari warga yang berasal dari Sulawesi. Diperkirakan Al-Quran ini berusia 400 tahun. Al-Quran bertulisan tangan ini menggunakan kertas yang istimewa berasal dari luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya lambang bulan sabit pada kertas apabila dilihat menggunakan senter khusus. Hal ini membuktikan bahwa kertas tersebut berasal dari Eropa dan diperkirakan kertas itu sudah ada dari tahun 117 Masehi. Keaslian dari Al-Quran tersebut masih terjaga hingga saat ini. Namun sayangnya, lembar pengesahan dari Al-Quran tersebut telah rusak. Hal ini menyebabkan penulis dari Al-Quran tersebut tidak diketahui. Pernah museum dari Jakarta dan museum dari Sulawesi ingin mengambil Al-Quran tersebut untuk dimuseumkan. Namun sesuai dari amanah pemilik Al-Quran tersebut, jangan dipisahkan dari Masjid Sirotol Mustaqim. Makam Pangeran Mas Bendahara berada di Jalan Sultan Hasanuddin, kuburan muslimin dengan bentuk makam yang sederhana karena beliau pernah berpesan bahwa kuburannya jangan diperindah. Namun, pada 2008 makam beliau diperindah oleh Dr. Andes Haji Ahmad Amin MM selaku wali kota pada masa itu. Dr. Andes Haji Ahmad Amin MM adalah orang yang berjasa karena dahulu beliau pernah mengikuti majelis dan azan di atas menara Masjid Sirotol Mustaqim karena pada zaman dahulu belum mempunyai pengeras suara. Beliau ingin berterima kasih dengan cara menghias makam Habib Abdurrahman Assegaf. Atas izin keluarga Habib Abdurrahman Assegaf, makam beliau dihias namun tidak boleh terlalu mewah seperti orang lain. Beliau memang terkenal dengan kesederhanaannya. Hingga saat ini, makam Habib Abdurrahman Assegaf tergolong sangat sederhana, bahkan ada banyak kuburan yang lebih mewah dari kuburan beliau. Banyak warga masyarakat dari dalam maupun luar kota Samarinda yang datang berziarah ke makam pendiri Masjid Sirotol Mustaqim ini. Demikianlah akhir perjalanan kami dalam menelusuri jejak wali Allah di kota Samarinda. Semoga mampu meningkatkan keimanan kita, sekaligus mengedukasi masyarakat lokal yang awam terhadap sejarah penyebaran agama Islam di kota Samarinda. Kami ucapkan terima kasih.